Kisah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi kesabaran yang menangis untuk umatnya. Nabi Nuh alaihissalam adalah salah satu Rasul Ulul Azmi, Nabi dengan cobaan terberat dalam sejarah umat manusia. Ia dikenal sebagai bapak kedua umat manusia, karena dari keturunannya, manusia berkembang kembali setelah banjir besar. Namanya diabadikan Allah dalam Al-Quran sebagai Nabi yang sangat sabar, yang berdakwah hampir 1000 tahun, namun hanya sedikit yang beriman. Nasab dan awal kehidupan Nabi Nuh adalah keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihissalam. Ia hidup di masa ketika manusia mulai melupakan tauhid dan terjerumus dalam penyembahan berhala. Kaum Nabi Nuh menyembah patung-patung bernama Wad, Suwa, Yaguts, Ya'uk, Nasr. Berhala-berhala ini awalnya dibuat untuk mengenang orang-orang saleh, tetapi lama-kelamaan disembah sebagai Tuhan selain Allah. Pengangkatan sebagai Nabi Allah memilih Nabi Nuh sebagai Rasul untuk kaumnya, dan berfirman agar ia menyeru manusia, "Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Sesungguhnya aku khawatir kalian akan ditimpa azab yang pedih." Dengan hati penuh kasih, Nabi Nuh memulai dakwahnya, bukan dengan paksaan, tetapi dengan nasihat, doa, dan air mata. Dakwah 990 tahun yang penuh luka. Nabi Nuh berdakwah selama 990 tahun, siang dan malam, terang-terangan dan sembunyi-sembunyi dengan lembut dan tegas. Namun yang ia dapatkan adalah ejekan, cemoohan, tuduhan gila, kekerasan fisik, penolakan dari orang-orang terdekat. Kaumnya berkata dengan sombong, "Kami tidak melihatmu kecuali manusia biasa seperti kami." Yang paling menyayat hati Nabi Nuh adalah penolakan dari anak dan istrinya sendiri. Doa Nabi Nuh yang menggetarkan langit. Setelah ratusan tahun bersabar, Nabi Nuh berdoa bukan karena dendam, tetapi karena kasih sayang terhadap generasi yang akan datang. "Ya Tuhanku, jangan Engkau biarkan seorang pun dari orang-orang kafir itu tinggal di bumi." Allah mengabulkan doanya, bukan karena Nabi Nuh benci kaumnya, tetapi karena tidak ada lagi harapan mereka akan beriman. Perintah membuat bahtera Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera besar di tengah daratan, sesuatu yang belum pernah dilihat manusia. Setiap hari Nabi Nuh bekerja, memahat kayu, menyusun kapal, berdoa sambil menahan ejekan. Kaumnya menertawakannya, "Wahai Nuh, apakah kau kini menjadi tukang kapal?" Namun Nabi Nuh tetap melanjutkan perintah Allah dengan penuh keyakinan. Tanda datangnya azab Allah memberi tanda. Air memancar dari tanah, hujan turun tanpa henti, langit dan bumi seakan bersatu menumpahkan air. Allah memerintahkan Nabi Nuh membawa orang-orang beriman, sepasang dari setiap jenis hewan. Tragedi anak Nabi Nuh. Di saat banjir mulai datang, Nabi Nuh memanggil anaknya dengan penuh harap. "Wahai anakku, naiklah bersama kami, jangan bersama orang kafir." Namun sang anak menjawab dengan angkuh, Nabi Nuh hanya bisa menangis saat gelombang besar memisahkan mereka. Anaknya tenggelam, bukti bahwa iman tidak diwariskan oleh darah. Banjir besar dan musnahnya kaum durhaka, air menenggelamkan, rumah, gunung, kota, seluruh kaum yang membangkang. Tidak ada yang tersisa kecuali Nabi Nuh, orang-orang beriman, makhluk yang diselamatkan Allah. Bumi pun sunyi. Kehidupan baru. Setelah banjir surut, bahtera berlabuh. Nabi Nuh turun dengan hati yang hancur, namun penuh syukur. Allah berfirman, "Wahai Nuh, turunlah dengan keselamatan dan keberkahan. Dari keturunan Nabi Nuhlah, umat manusia berkembang kembali." Pelajaran besar dari Nabi Nuh alaihissalam. Kesabaran bisa diuji seumur hidup. Hidayah milik Allah, bukan milik Nabi. Iman lebih kuat dari ikatan darah. Kebenaran akan menang meski ditertawakan. Doa orang terzalimi tak pernah sia-sia.